Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Ningsi Destriani. Saya dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan, Fakultas MIPA, Universitas Bengkulu. Adapun riwayat pendidikan saya, yaitu D3 Kebidanan, saya masuk pada tahun 2005 dan tamat pada 2008 di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Setelah itu saya melanjutkan jenjang pendidikan saya mengambil bidang pendidik di Poltekkes Kemenkes tahun 2009 dan tamat di 2010. Setelah D4 saya melanjutkan kuliah atau pendidikan ke S2 Kebidanan di Brawijaya Malang. Saya masuk di tahun 2016 dan tamat di 2018. Untuk profesi saya mengikuti pendidikan profesi bidan di 2013 dan tamat di 2014 di Poltekkes Kemenkes. Adapun riwayat pekerjaan saya dimulai di tahun 2009, saya mengikuti tes seleksi CPNS dan saya mendapatkan penempatan di RSIKU Kota Bengkulu. Setelah setahun di sana, saya melakukan atau mengusulkan pemindahan tugas ke RSUD M Yunus. Di RSUD M Yunus, saya bekerja selama 10 tahun. Di sana, saya menjadi bidan di ruangan VK atau di ruang kebidanan. Setelah itu, saya di ruang IGD. Di tahun 2021 saya misbar pindah ke Prodi D3 Kebidanan, Fakultas MIPA, Universitas Bengkulu sebagai dosen tetap di sana. Sejak menjadi dosen tetap, saya konsisten mengajar di mata kuliah gawat darurat maternal neonatal, kebutuhan dasar manusia, asuhan kebidanan kehamilan, paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi pada masa krisis bencana, keterampilan dasar praktek kebidanan, asuhan kebidanan komplementer, kebidanan komunitas. Adapun mata kuliah yang saya ampu berdasarkan kebidanan yang saya dapatkan selama menjalankan pendidikan, pengalaman pekerjaan, mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan mengikuti perkumpulan Ikatan Bidan Indonesia. Dalam video pengajaran ini, saya akan mengajarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Askep Kehamilan dengan kode BDN 202 pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 5 SKS, 3 SKS untuk teori, 2 SKS untuk praktek. CPL yang dibebankan pada mata kuliah asuhan kehamilan yakni CPL 1 menjunjung tinggi kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2 menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. CPL 3 mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun sudah baku. CPL 4 mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaan. CPL 5 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahalian dan pencegahan plagiasi. CPL 6 mampu melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan sesuai dengan standar kompetensi bidan vokasi. CPL 7 mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan. CPL 8 mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai rekam medis yang berlaku. CPL 9 mampu melaksanakan promosi dan KIE yang berkaitan dengan kesehatan ibu, anak, dan KB dengan menggunakan media yang sudah dirancang institusi. CPL 10 menguasai konsep teori ilmu kebidanan, asuhan kebidanan dan etika profesi. CPL 11 menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan. CPL 12 menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi dalam asuhan kebidanan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yakni bertujuan memberikan kemampuan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa yaitu kompetensi asuhan kebidanan pada ibu hamil. Adapun materi yang akan disajikan pada pembelajarannya ini: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. 2. Ketidaknyamanan ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangan. 3. Kebutuhan dasar fisik ibu hamil TM1 dan TM2. 4. Kebutuhan dasar fisik ibu hamil TM3. 5. Kebutuhan dasar psikologis ibu hamil TM3. 6. Konsep dasar evidence based dalam asuhan kehamilan. 7. Asuhan kehamilan kunjungan awal. Untuk pertemuan ke-8 itu kita akan melakukan ujian tengah semester. Dan untuk pertemuan berikutnya
maka akan materi yang akan kita bahas yaitu asuhan kehamilan ulangan, perencanaan asuhan yang komprehensif, pengenalan tanda bahaya pada kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada masa kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada masa kehamilan awal dan lanjut, mencegah penularan triple eliminasi dari ibu ke janin, serta manajemen asuhan kehamilan dengan metode swab pada TM1, 2, dan 3. Pada pembelajaran ini, metode yang digunakan bisa menggunakan metode pemecahan kasus, metode pembelajaran berbasis proyek, simulasi, role play, dan metode pembelajaran lainnya yang berpusat kepada mahasiswa. Adapun komponen evaluasi yang diberikan yaitu 1 kehadiran 10%, praktikum 20%, tugas baik itu tugas mandiri dan kelompok 20%, ya. Ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester atau UAS itu 10%, serta USC yang dilakukan 30%. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan saya lakukan pada mata kuliah Askep Kehamilan pada mahasiswa semester 3 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita memulai ini kita akan singkat dulu. Apakah semuanya datang hari ini? Kita cek satu-satu ya. Ada dia berhasil kita itu. Dwi Agustini, Emma, Sylvania, Rizka, mana Rizka? Oke, Aziza, Mutiara, Najwa, Palestina, Dede, ada saya nih, Alenta, Rezusi, Intan, Aprilia Lutali. Oke, semuanya hadir. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Berdoa dulu dalam ada pakaian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-12 di mana kita akan membahas di mata kuliah Askep Kehamilan dengan topik anemia dan kehamilan. Untuk pembelajaran sebelumnya, kalian dosennya tidak tentang tanda-tanda bahaya yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang tidak mengetahui kita pendapat sebelumnya, pertemuan tersebut atau pertemuan tanda-tanda yang kita bahas kemarin masih coba ada apa saja sih tanda-tanda bahaya? Salah satunya ada perdarahan. Setelah itu apa lagi? Apa? Tekanan darah tinggi itu biasanya pada usia kehamilan dan suhu ya. Ini pertemuan kali ini kita akan membahas secara langsung ya dampak dari tanda-tanda bahaya, salah satunya adalah perdarahan. Ya, seperti kita tahu pada kehamilan ibu hamil itu beresiko terjadi perdarahan. Ya, kalau kita kurang darah otomatis kita akan menjadi pada pertemuan ke-12 ini, ya kita akan membahas tentang anemia. Ada yang tahu apa itu anemia? Silakan gitu ya. Anemia itu ibu hamil dengan kekurangan darah yang dimana HB-nya itu pada pemeriksaan di bawah batas normal yang di bawah 11 ya. Bawah 11 yang mendapat baik. Baik sekali.
Itu adalah gimana pengurangan sel darah dalam tubuh. Sel darah berdarah dalam tubuh. Dan sebenarnya kalau Kemudian digunakan tersebut kekurangan darah dan merasa pemeriksaan hemoglobin atau HB-nya bawah 11. di bawah 11. Jadi, ya, yang namanya anemia itu di mana kadar kemal ginjal pada tubuh berkurang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang atau topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah ada topik ya. Pertama definisi kali ini, kedua tanda dan gejala, ketiga resiko mau untuk jalan-jalannya, 5 memeriksa laboratorium atau prosedur diagnostik untuk mendiagnosa anemia ya. Dan yang keenam strategi preventif dari semua gunanya. Yang ketujuh dengan pemanfaatan yang hasil bumi yang menyatakan bahwa minum konsumsi tablet tambah darah dan dibarengi oleh itu sebuah tindakan lebih cenderung meningkatkan kadar hemoglobin. Ya, dengan harapan tidak pada saat pembelajaran ini, ya, kita akan tahu apa yang harus kita laksanakan. Supaya kita ketahui ya, pada saat kehamilan ya, toleransi AB itu akan menurun. Kalian tahu kenapa pada saat hamil itu akan selalu terbaik di janin. Ada yang lain? Terserah dalam bahasa yang tanya. Ada yang mau nambahin? Ya, pada saat proses hamil, ya, kadar hemoglobin tetap turun, ya, terutama pada kadar di sana ada proses pengenceran darah ibu sehingga apa pengaruhnya kepada hati. Makanya ibu hamil yang harus wajib mengkonsumsi apa? Ya, tablet darah untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Nah, balik lagi ke definisi anemia dan kata bilang tadi ya, ya, untuk dikatakan bahwa yang dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya kurang dari 11%. Ya, tapi pada saat kasus-kasus tertentu bisa itu patokannya kan beda ada saya yang dua itu. Ada proses visual itu sehingga kadar tadi kemudian 10 kali dengan harapan bahwa kita ya pemeriksaan laboratorium bisa mendeteksi bahwa kita ini atau ini ya. Mengapa harus kita bahas sebenarnya itu tadi bisa jadi definisi ini anemia ini bisa jadi karena apa? Defisit asam folat ya, kekurangan ya vitamin itu akan menghambat penurunan darah. Apalagi kalau dia kebal, jadi kebutuhan pada bayi akan cenderung lebih meningkat ya, serta adanya muatan utama ITN 1. Nah, tablet tambah darah ini yang bisa meningkatkan HB anak hemoglobin itu efek sampingnya adalah merasa mual, apalagi pada saat itu yang kehamilan TN1 dia mampu lebih mual karena konsumsi tablet darah. Apalagi kasus seperti itu sebaiknya kita menghindari dia mengunci ITN. Oke, ini resiko kombinasi maternal yang serius. Salah satunya ya ibu berisiko terjadinya prevensi. Yang kedua, pada saat proses perdarahan yang persalinan maka terjadi perdarahan. Nah, bebas resiko infeksi terutama pada ibu yang memiliki atau yang mengalami rutut dari serta kalau kandungan terjadi hubungan oleh karena itu anemia pada saat proses kehamilan itu harus kita atasi. Sekarang kita membahas tentang resiko terjadinya
anemia, datangnya kepada bayi atau neonatal apa saja? Boleh? Silakan. Berat bayi lahir. Berat bayi lahiran. Nah, normalnya berapa berat bayi? 2.500 ya. Anemia bisa menyebabkan terjadinya BBL. Kenapa? Karena asupan yang diberikan, ya asupan nutrisi yang diberikan atau yang didapatkan oleh bayi terlalu sedikit, sehingga menyebabkan berat baiknya dia kadang dari normal. Ada lagi prematur. Apa prematur? Iya, kelahiran kurang gula. Setelah itu ada lagi Ada apa? kecanduan lalu pengembangannya punya. Ya, berarti dia perkembangan otak janin. Kenapa? Karena terakhir bisa Karena nutrisi dan oksigennya kurang. Karena apa? Ibu hamil yang melahirkan bayi, sehingga orang menyebabkan bayi juga ada di anak ada lagi. Ya, cantik stunting. Kenapa stunting? balik tadi sudah Balik ke nutrisi. Bentar ya. Tadi ya, resiko komplikasi pada neonatal. Sekarang kita bahas tentang strategi preventif ya pada semua yang hamil. Diharapkan ini dengan adanya strategi ini, ibu hamil tidak akan mengalami anemia. Salah satunya kita yang pertama yaitu suplai atau suplemen dan besi dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Sudah rutin kan sekarang ibu-ibu hamil dengan mengkonsumsi tablet tambah darah? sudah Ya, baik bidan, puskesmas, dan ibu hamil yang datang akan diberikan tablet tambah darah. Berapa kita sekarang? Masih 90 bu. Ya, dikonsumsi dengan 1 kali dalam sehari. baiknya kapan kita konsumsi? Kalau hari Dan kan boleh nggak siang? Tidak boleh, kalau bisa itu ya. Dan di masyarakat akan lebih dari pipa bapak anak kenapa komplikasinya misal efek sampingnya salah satunya buang ya. Kalau kita mengkonsumsi tablet tambah darah itu akan merasa mual karena lebih cenderung apa namanya konsumsi di malam hari. Dan baiknya konsumsi tablet tambah darah itu dibarengi dengan makanan yang mengandung vitamin C ya. Yang kedua, edukasi nutrisi yang isi balik ya anak, dan di situ bisa kita dapat dari kotak makanan selain dari tablet obat ya. Dan dilakukan pemeriksaan rutin. Nah kalau kita mau lihat kita dikurangkan atau tidak, kita pemeriksaan apa? memang Ya, kita ini bisa menggunakan desa jadi sudah rutin kita pemeriksaan balik lagi itu kita. Nah ini untuk perhatian khusus nih pada ibu-ibu yang memang menderita anemia sedang dan berdoa. Ada kasus-kasus tertentu, nah kita tidak bisa ngasih sehingga kita memerlukan rujukan. Rujukan itu yang terakhir kita memberikan edukasi supaya masyarakat itu sadar akan hadirnya kan. Itu tadi strateginya. Nah ini supaya sebenarnya biasanya kita berikan. Nah saat kita mengkonsumsi tambah darah, harapan kita akan lebih besar oleh sebaliknya dikonsumsi dengan mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C. Nah ini salah satunya penelitian juga dan teman-teman di mana Anda melihat ya atau meneliti tentang kegunaan dari bisfenol ya. Di buah naga ini kami berikan pada 30 sampel ya, di mana kami memberikan buah naga ini beserta dengan vitamin tablet tambah darah yang dikonsumsi berbanyak selama 14 hari
kami cek kembali, awalnya kami cek setelah pemberian itu kami cek ulang, sudah mendapatkan bahwa ibu wanita atau perempuan yang konsumsi tablet tambah gula dibandingin dengan jus juga naga itu artinya lebih cenderung lagi ya. Bagaimana? Kenapa? Ya, Nadia itu bisa meningkatkan salah satunya ya ini transmisi pada bahan bagus sudah hemoglobin dia mengandung itu. Yang kedua dia mengandung vitamin C. Vitamin C itu bisa meningkatkan hemoglobin. Ya, ketiga ada mengandung asam folat ya. Asam folat yaitu membantu perkembangan pada kandungan serta mengandung antioksidan ya. Jadi rekomendasi kami setelah kami melakukan penelitian ini ya, pada saat ya konsumsi tablet karbohidrat akan lebih bagus dibandingin dengan jus buah naga, di mana jus buah naga ini sebanyak 200 gram. Dan jadi buah naga 200 gram kita konsumsi ya, yang tablet karbohidrat ini berarti dengan jus buah naga. Harapan konsumsi seperti itu akan lebih cenderung menyebabkan kadar-kadar yang lebih meningkat ya. Di sini penelitian kami sudah kami publish ya di JNPH periode 4. Ini ada yang nelayan kalau konsumsi kadar darah ya. Karena saya nggak pernah konsumsi kadar sama ya. Yang terasa lebih murah ya. Kita biasanya ada di sini ya, itu kita kalau kita rasa uang lebih itu jangan sampai pada saat konsum kita bertambah darah kita kosong sebaiknya makan dulu baru konsumsi tablet darah. Yang kedua ya hindari minuman di butet. Sudah itu konstipasi. Kamu konstipasi? Sembelit. Ada lagi. BAD yang tidak ya. Solusinya bagaimana? Makan makanan yang sehat. Ada lagi? Banyak minum air putih. Ya. Nah itu tadi yang sudah jelaskan ya. Sekarang kita akan jangan lupa ya membahas tentang nutrisi. Jadi bukan hanya tablet tawar darah saja yang bisa meningkatkan HD, tetapi nutrisi ya, ini makanan-makanan yang bisa meningkatkan kadar HD saya dari darah ya. Sayur ya, buah-buahan yang tadi Bunda bilang salah satunya adalah buah-buahan naga yang berarti bubar akan lebih baik atau lebih menyerap pagi yang lebih baik saat kita mengkonsumsi tablet tanpa ada darah sumber proteinnya cukup. Nah ini yang tadi sama saya punya ulama punya vitamin C bersamaan makanan dengan sumber gizi ya. Hindari makanan-makanan kayak tadi menjelaskan roti ya, makanan yang ini kalsium ya, karena dia akan meningkat ya, akan meningkat. Nah, sudah tahu apa lagi? Ya, makan yang tidak teratur. Makanan siap-saji ya, makanan yang kurang sehat. Nah, ini untuk pemeriksaan hormon tadi ya, kalau sekedar untuk mengenali hingga dan lagi ya, hemoglobin itu untuk meningkatkan perkembangan yang ini ada tidak. Nah, pemeriksaan ini ada yang CG dan yang serum, asal pola berbeda. Nah, ini fungsinya berbeda, tapi masih belum. Itu tadi yang menunjukkan dari apa ada yang ditanya? Bang, tadi katanya kalau buah naga itu dicampur dengan kamera darah kan efeknya di bagian. Seandainya misalnya dia malas buah naga kalau nggak salah langsung sama gitu. Iya, bisa. Ya, jadi pada saat kalian mengkonsumsi tablet tambah darah,
dibarengi dengan jus buah mangga itu memang dia meningkatkan kadar hidrogen ya. Cuma kadang-kadang kalau tiap hari kan tak bisa ya. Bosan kalau kita konsumsi jusnya apalagi yang kurang hobi ya. Itu boleh juga salah satunya dia mengkonsumsi dari langsung buah mangga ini ya. Karena jus juga nantinya pada saat ini kan kita memberikan campuran gula atau jadi ambil minum tok jadi wadah ya jadi boleh simak untuk umumnya tetap kita menggunakan 200 gram. Ada lagi modalnya ya Ada yang bahan yang tadi kan disarankan konsumsi dan itu pada malam hari. Dan maka untuk jusnya itu baiknya disarankannya minumnya itu pada saat kapan? tetap masih ada pertanyaannya dari siapa? Najwa ya bagus pertanyaannya. Ayo siapa yang mau mencoba menjawab ya kenapa kita konsumsi dapat tambah darah? Boleh tunjuk tangan? Ya silakan. Minum masih juga dengan sama adalah bisa bagus atau Ya, tadi sudah menjelaskan ya. Jadi konsumsi tambah-tambah darah dipilih atau dibarengi dengan jus buah naga atau buah ini saja itu bisa meningkatkan pada area yang menggiling. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silakan untuk kelompok ini jadi kurang aktif ya. Silakan. Ini pertanyaan bunda, kedua ibu hamil mengalami anemia. Oke, bagus pertanyaannya. Tadi sudah sedikit tegas ya. Mengapa ibu hamil bisa mengalami anemia? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Jadi karena adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kebutuhan keseimbangan dengan penurunan kebutuhan fisiologis selama kehamilan. Oke, ada yang mau nambah? Lanjut. Jadi kita benar dikarenakan kalau janin memindah zat besi dari tubuh ibunya, di mana plasenta akan mengalirkan zat besi secara aktif dari darah itu ke janin untuk membentuk sel darah dan organ tubuh janin. Oke, ada lagi? Mau nambah? Karena ada peningkatan apa? Volume apa? Volume darah. Ya, itu pasalnya meningkat sehingga menyebabkan ada mungkin sedikit. Yang kemudian ada jam berapa? Mulai? Ya, yang kedua sudah rasanya akan meningkat ya seperti ini tadi ini yang kita sampaikan ya. Nanti akan ada tugas dari bunda di sini ada kasus ya seorang ibu hamil 22 tahun bisa tidak hamil usia 30 itu janin itu kepala ya jadi perlu dikatakan yang bisa hamil ya ibu mengeluh datang dengan memompak streptosin dan berdebar. Setelah melakukan pemeriksaan, kemudian dari sekretaris medis, tensinya masih normal, ya dan dia masih ada, suhunya normal, dan yang mencari atau menangis, ya. Pada saat ini pemeriksaan hamilnya sekitar 20 bulan, ya. Nanti tugas kalian adalah pertama menentukan jenis ibunya, setelah itu menentukan diagnosa yang diberi pada ini dan memberikan tentang kesalahan. Kalian itu dalam bentuk fakta, ya. Nanti tanggal 2 Agustus saya menerima registrasi, ya. Ya, di mana kasus ini akan kita berikan ke pertemuan berikutnya. Ya, mengerti semua? Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Berutang tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.